Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen proyek sistem informasi yang telah kami eh, yang yaitu sistem pengajuan dana desa otomatis. Ini adalah anggota tim kami, yaitu yang pertama ada Raihana Nabilatur Rahmah, yang kedua ada Adeliani, yang ketiga ada Suci Fitriani, yang keempat ada Amelia, dan yang terakhir saya sendiri, Ayu Triana. Kemudian untuk proyek kami sendiri yaitu dana desa otomatis. Dana desa ini merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, pengelolaan dana desa ini seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi, penyalahgunaan, dan ketidakefisien dalam proses pengajuan, pencairan, dan pelaporannya. Nah, sistem pengajuan dan pelaporan dana desa yang otomatis dibuat dengan tujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan platform yang transparan, akuntabel, dan efisiensi. Nah, dengan adanya sistem ini juga, pemerintah pusat dan masyarakat ini bisa memantau nih penggunaan dana desa secara real time sehingga memastikan bahwa dana yang digunakan itu sesuai dengan rencana tujuan awal. Kemudian ada tujuan pengembangannya. Di sini yang pertama adalah akurasi dan transparansi data. Ini kenapa? Karena nih dana desa sering menjadi sorotan karena kurang transparan dalam pengelolaannya sehingga menyebabkan dana sering disalahgunakan. Nah, oleh karena itu kita mengembangkannya dengan tujuan akurasi dan transparansi data. Kemudian yang kedua yaitu pencegahan penyalahgunaan dana. Nah, biasanya kalau di pengelolaan dana desa itu ada yang namanya mungkin pungli, jadi ada penyalahgunaan dana. Nah, dengan adanya sistem pengajuan dan pelaporan dana desa yang otomatis, setiap prosesnya nanti kan ada pengajuan, pencairan, dan penggunaan dana itu bisa dipantau secara ketat. Kemudian, yaitu efisiensi dan kecepatan proses. Nah, pengajuan dan pencairan dana desa secara manual itu perlu waktu yang lama dan bisa menyebabkan penundaan. Dan pencairan dana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian tujuan yang keempat yaitu penguatan akuntabilitas pemerintah desa, yaitu sistem ini memberikan alat kepada pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas mereka dengan mengelola dana desa. Nah, dengan adanya sistem ini, sistem yang transparan ini dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, pemerintah desa ini dapat menunjukkan nih bagaimana dana desa digunakan dan bagaimana dipertanggungjawabkan juga setiap pengeluarannya. Oke. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah sasaran proyek. Yang pertama itu untuk kepala desa. Jadi proyek kami ini akan memudahkan kepala desa dalam proses pengajuan dan pelaporan dana desa. Dengan sistem ini, semua proses lebih cepat dan transparan, sehingga pengelolaan dana lebih akuntabel. Yang kedua itu untuk pemerintah pusat atau daerah. Jadi sistem ini membantu pemerintah memantau alokasi dan penggunaan dana desa secara langsung. Jadi dana yang diberikan akan lebih terkontrol dan pasti digunakan sesuai aturan. Yang ketiga itu untuk masyarakat desa. Masyarakat desa bisa ikut memantau bagaimana dana desa digunakan melalui laporan yang transparan. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Next. Yang keempat, untuk Badan Pengawas BPK atau BPKP. Proyek ini memudahkan proses audit dengan data yang sudah tercatat secara otomatis, sehingga pengawasan jadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima itu untuk lembaga keuangan dan perbankan. Jika lembaga keuangan terlibat dalam pencairan dana, mereka bisa menggunakan data dari sistem ini untuk memastikan semua proses keuangan berjalan dengan lancar. Next. Selanjutnya ada fungsional requirement. Yang pertama itu performance atau kinerja. Sistem ini dirancang agar pemerintah desa bisa mengajukan permohonan dana dengan cepat
dan mudah melalui formulir digital. Sistem ini akan mengurangi waktu serta kesulitan dalam proses pengajuan. Selain itu, sistem mampu memverifikasi dan menyetujui permohonan secara real-time, sehingga proses pengajuan tidak mengalami penundaan yang tidak perlu. Setelah pengajuan disetujui, pencairan dana akan dilakukan secara otomatis dan tercatat dengan akurat untuk menghindari kesalahan dalam proses pencairan. Yang kedua itu ada information atau informasi. Sistem ini akan mencatat seluruh penggunaan dana desa, termasuk rincian pengeluaran, faktur, serta bukti transaksi, sehingga semua data pengeluaran tersimpan dengan lengkap. Laporan penggunaan dana akan dihasilkan dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami. Laporan ini juga dapat diakses oleh pemerintah desa, pemerintah pusat, bahkan masyarakat umum. Sistem ini juga mendukung integrasi dengan sistem lain seperti sistem akuntansi atau manajemen proyek, sehingga alur data menjadi lebih efisien dan terhubung. Next, yang ketiga itu ada ekonomi. Secara digital, biaya cetak yang pastinya akan lebih berkurang secara signifikan. Sistem ini juga memastikan pencairan dana berlangsung dengan efisien, mengurangi biaya operasional yang biasanya terjadi pada pencairan manual. Untuk jangka panjang, sistem ini dirancang agar mudah dipelihara dengan biaya rendah, baik dalam hal pembaruan perangkat lunak maupun dukungan teknis. Yang keempat itu ada kontrol. Hak akses pengguna dalam sistem diatur dengan ketat. Hanya pihak yang berwenang yang bisa mengajukan, menyetujui, atau mencarikan dana untuk menjaga keamanan dan akuntabilitas. Sistem ini juga akan mencatat semua aktivitas pengguna melalui audit trail, seperti kapan dan siapa yang akan mengajukan, menyetujui, atau mencairkan dana. Hal ini memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Next, yang kelima itu ada efisiensi. Sistem ini menyediakan fitur pengisian otomatis yang mempercepat proses pengajuan, sehingga pengguna tidak perlu memasukkan data berulang kali. Sistem dioptimalkan untuk menggunakan sumber daya yang efisien, sehingga proses pengajuan dan pencairan dana desa bisa dilakukan dengan cepat tanpa hambatan teknis. Proses pencatatan penggunaan dana dilakukan dengan mudah dan cepat, sehingga pemerintah desa bisa menginput data secara tepat waktu. Yang selanjutnya itu ada servis atau layanan. Sistem ini menyediakan layanan dukungan yang responsif, baik untuk bantuan teknis maupun panduan penggunaan, sehingga pengguna dapat memanfaatkan sistem dengan maksimal. Notifikasi yang otomatis juga disediakan dalam sistem ini untuk memberi pengingat tahapan penting dalam pengajuan dan proses pencairan dana. Selain itu, pengguna dapat membuat laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan laporan tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak terkait dengan mudah. Next. Selanjutnya itu ada non-functional requirements. Pertama ada performance. Di sini sistem harus memberikan waktu respon yang cepat, terutama dalam melakukan proses pengajuan dan pencairan dana. Selanjutnya, sistem harus mampu menangani volume data yang besar tanpa mengalami gangguan kinerja. Kedua ada information. Pertama, sistem harus menjamin keamanan data dengan melakukan enkripsi pada data. Kedua, sistem harus memastikan integrasi data untuk memastikan tidak ada data yang hilang selama proses transaksi. Selanjutnya, ada ekonomi. Di sini sistem harus dirancang untuk meminimalkan biaya operasional dan pemeliharaan dengan menggunakan teknologi yang tepat dan efisien. Selanjutnya, sistem harus mendukung penggunaan sumber daya yang hemat energi dalam aspek perangkat lunak dan perangkat keras. Keempat itu ada kontrol. Di sini sistem harus bisa memberikan kontrol akses yang ketat. Tujuannya itu agar pengguna yang memiliki izin yang hanya bisa mengakses data tertentu. Kemudian, sistem juga harus mendukung audit trail untuk melacak semua aktivitas dalam sistem, misalnya seperti pengajuan dana, persetujuan, dan pencairan dana. Next. Kelima itu ada efisiensi. Di sini sistem harus mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses pengajuan dan pencairan dana,
Ini akan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Selanjutnya, sistem juga harus bisa mendukung pemeliharaan yang mudah dan perbaikan cepat. Ini untuk meminimalkan downtime dan memastikan operasional yang berkelanjutan. Terakhir, ada servis. Di sini sistem harus bisa menawarkan dukungan teknis yang cepat dan responsif untuk menangani masalah atau pertanyaan dari para pengguna. Dan terakhir, sistem juga harus menyediakan dokumentasi lengkap untuk membantu pengguna memahami dan menggunakan sistem dengan benar. Selanjutnya itu ada metode pengembangan. Dalam pengembangan sistem pengajuan dana desa ini, kami menggunakan metode pengembangan Scrum. Alasan kami memilih Scrum yaitu pertama, Scrum memungkinkan tim untuk bekerja dalam siklus yang singkat dan iteratif. Karena dalam Scrum itu nanti akan terbagi menjadi sprint-sprint yang biasanya itu berlangsung selama sekitar 2-4 minggu. Yang kedua, nantinya itu setiap sprint akan menghasilkan produk yang fungsional dan siap diuji coba. Ini akan memungkinkan penyesuaian yang cepat berdasarkan umpan balik yang didapat dari para pengguna atau stakeholder. Nah, yang terakhir, Scrum itu memiliki pendekatan yang fleksibel. Scrum juga responsif terhadap perubahan dan berorientasi pada hasil. Ini membuatnya cocok untuk sistem yang kompleks dan perlu terus dipantau serta disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti misalnya sistem pengajuan dana desa otomatis yang sedang kami buat ini. Selanjutnya, selanjutnya ada teknologi yang akan kami gunakan untuk membangun sistem pengajian dana desa ini. Yang pertama itu ada cloud computing, yang dimana memungkinkan pengelolaan dana desa ini secara terpusat dan aman. Karena sistem yang berbasis cloud memungkinkan akses data secara real time dari mana saja dan kapan saja, sehingga perangkat desa bisa langsung mengakses informasi keuangan dan laporan melalui internet. Dan juga dengan menggunakan cloud ini tidak perlu infrastruktur fisik sehingga dapat mengurangi biaya atau dapat meningkatkan efisiensi skalabilitas. Kemudian yang kedua itu ada database management system. Dengan menggunakan DBMS ini, sistem pengelolaan dana desa akan dapat melakukan pengaturan, penyimpanan, dan mengelola data keuangan dan administrasi desa secara aman dan baik. Karena semua transaksi, anggaran, dan laporan keuangan akan tersimpan dalam format yang terstruktur dan mudah untuk melakukan pencarian dan analisis. Dan juga resiko data yang dapat dikurangi sehingga penggunaan data yang tidak akurat akan dihindari. Next, yang ketiga itu ada aplikasi berbasis web base. Pengembangan sistem dana desa akan kami lakukan dengan menggunakan berbasis web untuk dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja melalui browser ataupun perangkat lainnya, sehingga memastikan pengguna dapat mengakses sistem di mana saja dengan koneksi internet yang stabil. Kemudian ada integrasi dengan bank system atau sistem perbankan yang memungkinkan terintegrasinya sistem antara dana desa dengan sistem perbankan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dari penggunaan dana desa. Integrasi dengan sistem perbankan memungkinkan pencairan desa secara langsung ke rekening desa secara otomatis tanpa perlu proses manual yang panjang. Sistem juga akan memeriksa dan mencocokkan data keuangan dengan laporan transaksi bank, sehingga semua proses transaksi keluar masuk dapat dipantau secara real time, sehingga memudahkan untuk melakukan auditan atau pelaporan. Yang keempat, next. Yang keempat ada security teknologi yang kami pakai yaitu ada seperti SSL atau TLS. Kemudian ada enkripsi data yang untuk melakukan pengamanan terhadap semua data atau informasi sensitif. Kemudian terdapat firewall, sistem pengelolaan dana desa dilengkapi dengan firewall atau IPS untuk melindungi dari serangan cyber dan ancaman eksternal. Kemudian terdapat IDS, sistem deteksi intrusi, untuk mendeteksi dan mencegah akses tidak sah dari luar sistem. Kemudian terdapat teknologi real-time monitoring tools yang berperan besar dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa ini. Dengan melakukan pemantauan transaksi secara langsung,
Semua transaksi terkait penggunaan dana desa dapat dipantau secara langsung oleh perangkat desa, auditor, bahkan masyarakat luas untuk mencegah terjadinya manipulasi data. Kemudian terdapat deteksi anomali. Sistem ini bisa melakukan monitoring yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi anomali atau transaksi yang mencurigakan. Baiklah, yang selanjutnya adalah cara kerja sistem. Pertama, proses pengajuan. Pemerintah desa mengajukan permohonan dana yang mencakup rincian penggunaan dana melalui sistem online yang terhubung dengan server pusat. Nah, setelah pengajuan dikirim, sistem akan secara otomatis memverifikasi data dan memastikan bahwa dokumen dan rencana penggunaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah itu, pemerintah pusat melakukan peninjauan dan penyetujuan pengajuan secara online. Selanjutnya, proses pencairan dana. Dana akan dikirimkan ke rekening pemerintah desa begitu pengajuan disetujui melalui sistem perbankan yang terintegrasi. Sistem akan mencatat proses ini untuk mempermudah pelacakan dan audit. Di saat yang sama, pemerintah pusat dan pemerintah desa akan mendapatkan notifikasi mengenai pencairan dana sehingga kedua pihak mengetahui kapan dan berapa jumlah dana yang dicairkan. Next. Terakhir adalah adanya proses penggunaan dan pelaporan dana. Pemerintah desa harus mencatat semua penggunaan dana secara rinci ke dalam sistem dengan menyertakan bukti seperti struk atau kwitansi. Kemudian secara otomatis sistem akan menghasilkan laporan sesuai dengan data yang diinput. Nah, laporan ini akan diperiksa oleh pemerintah pusat untuk memastikan dana yang digunakan itu digunakan sebagaimana mestinya tanpa terjadi penyimpangan. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang diagram WBS yang telah kami buat, yaitu tentang manajemen proyek sistem informasi pengembangan sistem pengajuan dana desa otomatis, yang akan dijelaskan oleh Adeliani. Baiklah, selanjutnya adalah Work Breakdown Structure atau WBS. Menurut Hussein 2009, WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis yang digunakan untuk melakukan breakdown atau memecah tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Sehingga dapat disimpulkan, WBS adalah alat manajemen proyek yang digunakan untuk memecah proyek besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, diagram WBS untuk proyek yang berjudul Proyek Sistem Informasi Pengajuan Dana Desa ini yang kami pilih metode pengembangannya adalah Scrum. Didapati 4 tahapan pada tingkat pertama, yaitu 1. Perencanaan proyek, yaitu semua kegiatan yang mengidentifikasikan beberapa hal yang diperlukan pada tahap awal pengembangan. Yang kedua adalah pengembangan dan implementasi. Ini termasuk tahapan untuk desain, pengkodean dan instalasi perangkat lunak serta perangkat keras. Ketiga adalah pengujian dan peluncuran. Ini adalah melibatkan pengujian sistem untuk memastikan bahwa semua fungsi bekerja dengan baik sebelum diluncurkan. Yang keempat, dukungan dan pemeliharaan. Setelah diluncurkan, tahapan ini mencakup dukungan teknis dan pemeliharaan untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik dan diperbarui sesuai kebutuhan. Untuk tahapan pertama yaitu pada tingkat 1 perencanaan proyek. Yang pertama, pada tingkat kedua itu terdiri dari 1. Inisiasi proyek, 2. Perencanaan produk, 3. Perencanaan sprint, 4. Manajemen risiko, 5. Manajemen komunikasi, 6. Manajemen anggaran. Nah, untuk tingkat kedua pada inisiasi proyek itu dibagi menjadi 3 task, yaitu identifikasi pemangku kepentingan, penetapan visi dan tujuan proyek, dan pembentukan tim Scrum. Nah, untuk tingkat keempat dari identifikasi pemangku kepentingan itu ada identifikasi pemohon dana dilakukan oleh product owner, kemudian ada identifikasi perangkat desa dan pejabat terkait oleh product owner, kemudian selanjutnya identifikasi stakeholder eksternal oleh product owner.
Untuk tingkat ketiga yaitu penetapan visi dan tujuan proyek, itu ada juga dipecah lagi menjadi 3 task, yaitu yang pertama menentukan visi proyek, dilakukan oleh product owner dan tim manajemen. Selanjutnya adalah merumuskan tujuan sistem, dilakukan oleh product owner. Dan ketiga adalah dokumentasi visi dan tujuan proyek, dilakukan oleh Scrum Master. Selanjutnya yang masih di tingkat ketiga, yaitu adalah pembentukan tim Scrum. Itu diturunkan lagi tingkat keempatnya ada 3 task, yaitu yang pertama seleksi anggota tim dilakukan oleh product owner. Kemudian product owner juga melakukan penunjukan Scrum Master. Selanjutnya Scrum Master akan melakukan pembagian tugas dalam tim. Nah, ini merupakan tahap kedua, yaitu pada tingkat kedua juga perencanaan produk. Dibagi menjadi 3 task juga pada tingkat ketiga. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan awal, yang kedua adalah penyusunan produk backlog, ketiga adalah identifikasi fitur utama dan prioritas. Untuk pengumpulan kebutuhan awal dipecah lagi menjadi 3 task ya, di tingkat keempat, yaitu product owner yang melakukan wawancara dengan stakeholder. Kemudian yang kedua adalah product owner melakukan survei terhadap calon pengguna sistem. Yang ketiga adalah product owner dan tim pengembang melakukan penyusunan dokumen kebutuhan. Kemudian yang tahapan tingkat ketiga lagi, yaitu penyusunan produk backlog. Dipecah menjadi 3 task ya, di tingkat keempat. Yang pertama adalah pengumpulan semua fitur yang dibutuhkan oleh product owner. Kemudian menyusun backlog berdasarkan prioritas yang dilakukan oleh product owner dan tim pengembang. Yang selanjutnya adalah validasi backlog dengan stakeholder dilakukan oleh product owner. Tingkat ketiga lagi yaitu identifikasi fitur utama dan prioritas. Itu ada 3 task di tingkat keempat, terdiri dari product owner dan tim pengembang melakukan analisis fitur penting. Kemudian product owner juga melakukan prioritasi fitur berdasarkan kebutuhan. Kemudian adalah penentuan atau penetapan fitur minimal untuk rilis awal oleh product owner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sudah dilakukan oleh Adeliani, yaitu pada tingkat kedua, yaitu di 1.3 adalah perencanaan sprint. Di sini dibagi menjadi 3 pada tingkat ketiga, yaitu ada penjadwalan sprint, ada perencanaan sprint 0, dan pelatihan tim. Nah, perencanaan sprint 0 ini adalah perencanaan awal sebelum memulai perencanaan untuk sprint 1. Kemudian di penjadwalan sprint pada tingkat ketiga ini diturunkan lagi menjadi 2 pada tingkat keempat, yaitu ada menentukan durasi sprint, ini dilakukan oleh Scrum Master. Kemudian pembagian sprint untuk berbagai modul ini dilakukan oleh Product Owner dan tim pengembang. Kemudian untuk tingkat ketiga, yaitu ada perencanaan sprint 0 ini tadi, itu dibagi menjadi 2 lagi di tingkat 4, yaitu persiapan infrastruktur teknis, ini dilakukan oleh product owner dan tim pengembang. Kemudian ada pengaturan alat dan tools untuk kolaborasi tim yang dilakukan oleh Scrum Master. Kemudian untuk di tingkat ketiga, yaitu 1.3.3 ini adalah pelatihan tim. Ini diturunkan lagi pada tingkat keempat, yaitu ada 2 task, yaitu menyusun modul pelatihan untuk tim, ini dilakukan oleh Scrum Master, dan mengadakan workshop Scrum untuk tim juga dilakukan oleh Scrum Master. Selanjutnya, yaitu pada bagian task 1.4, yaitu manajemen risiko di tingkat 2, kemudian dibagi lagi menjadi 2 pada tingkat ketiga, yaitu ada identifikasi resiko proyek dan juga upaya mitigasi resiko. Untuk identifikasi resiko proyek sendiri dibagi lagi pada tingkat keempat, yaitu ada 3 task. Yang pertama, identifikasi resiko teknis, yang kedua resiko keuangan, dan yang ketiga ada
identifikasi resiko eksternal. Nah, untuk yang teknis dilakukan oleh Scrum Master, keuangan dilakukan oleh tim manajemen, dan yang eksternal dilakukan oleh product owner. Selanjutnya, untuk yang tingkat ketiga yaitu 1.4.2, upaya mitigasi resiko ini juga dibagi lagi menjadi 3 taks di tingkat keempat. Yang pertama adalah penyusunan upaya mitigasi resiko teknis ini dilakukan oleh tim pengembang. Kemudian penyusunan upaya mitigasi resiko keuangan dilakukan oleh tim manajemen. Yang terakhir yaitu penyusunan upaya mitigasi resiko dilakukan oleh resiko eksternal dilakukan oleh product owner. Selanjutnya yaitu ada di tingkat kedua yaitu bagian manajemen komunikasi. Ini juga dibagi menjadi 2 taks pada tingkat ketentuan saluran komunikasi dibagi lagi menjadi 2 taks. Pada tingkat keempat yaitu ada penetapan alat komunikasi oleh Scrum Master, penetapan tanggung jawab komunikasi juga dilakukan oleh Scrum Master. Kemudian untuk penentuan jadwal rapat dibagi menjadi 2 taks di tingkat keempat yaitu ada penentuan jadwal rapat harian ini dilakukan oleh Scrum Master dan penentuan rapat review sprintnya juga dilakukan oleh Scrum Master. Yaitu eh, untuk taks selanjutnya yaitu 1.6 ada manajemen anggaran. Ini dibagi menjadi 2 pada tingkat ketiga yaitu ada penetapan anggaran dan pengawasan dan pengendalian anggaran. Untuk penetapan anggaran sendiri itu dibagi menjadi 2 pada tingkat keempat yaitu penentuan anggaran keseluruhan proyek ini dilakukan oleh tim manajemen. Kemudian ada penentuan alokasi anggaran untuk setiap fase dilakukan oleh tim manajemen juga. Kemudian untuk yang bagian pengawasan dan pengendalian anggaran dibagi menjadi 2 taks juga pada tingkat keempat, yaitu ada laporan kemajuan anggaran mingguan. Ini akan dilakukan oleh Scrum Master dan tim manajemen. Kemudian ada penyesuaian anggaran yang akan dilakukan oleh tim manajemen. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada tingkat pertama itu ada pengembangan dan implementasi. Ini terbagi menjadi 4 tas pada tingkat kedua. Pertama ada sprint 1 yaitu pengembangan dasar. Selanjutnya ada sprint 2 penyempurnaan fitur dan proses. Ketiga ada sprint 3 atau penambahan fitur lanjutan. Dan keempat ada sprint 4 untuk keamanan dan infrastruktur. Kemudian dari sprint 1 tadi akan terbagi menjadi 5 tas. Di tingkat ketiganya, yaitu pertama ada sprint planning, kedua ada pengembangan, ketiga ada daily stand up, keempat ada review sprint, dan kelima ada retrospective sprint. Kemudian dari 2.1.1 sprint planning itu akan terbagi menjadi 2 tas di tingkat keempat. Pertama ada penentuan backlog sprint oleh Scrum Master dan Product Owner. Kedua ada estimasi pekerjaan oleh Scrum Master. Kemudian di tingkat 3 2.1.2 di pengembangan itu juga terbagi menjadi 3 tas pada tingkat keempat. Pertama ada desain antarmuka pengguna dasar, kemudian implementasi fitur dasar, dan terakhir ada modul pengajuan dana. Untuk tingkat ketiga 2.1.3 daily stand up itu terbagi menjadi 1 tas pada tingkat keempat, yaitu rapat harian untuk update oleh Scrum Master. Selanjutnya di review sprint juga terbagi menjadi 1 tas di tingkat keempat, itu untuk demo hasil sprint pada stakeholder dilakukan oleh product owner dan tim pengembang. Kemudian untuk retrospective sprint juga terbagi menjadi 1 tas pada tingkat keempat, yaitu evaluasi sprint yang dilakukan oleh Scrum Master dan tim pengembang. Lanjut, pada tingkat 4, 2.1.2.1 yang merupakan desain antarmuka pengguna dasar, itu terbagi menjadi 2 tas pada tingkat kelima. Yang pertama ada wireframing dan prototyping,
yang dilakukan oleh tim desain. Yang kedua ada validasi desain dan dengan stakeholder yang dilakukan oleh tim desain dan product owner. Nah, dari wireframing dan prototyping ini terbagi lagi menjadi 2 tes di tingkat ke-6. Yang pertama ada pembuatan sketsa terbuka pengguna yang tentu saja dilakukan oleh tim desain. Dan yang kedua itu ada pengembangan prototipe interaktif yang juga dilakukan oleh tim desain. Selanjutnya, validasi desain dengan stakeholder itu juga terbagi menjadi 2 tes di tingkat ke-6. Yang pertama, ada pengumpulan umpan balik dari perangkat desa. Itu dilakukan oleh product owner. Dan yang kedua itu revisi desain berdasarkan masukan dari penguji yang dilakukan oleh tim desain. Selanjutnya, di tingkat 4, lagi menjadi 2 tes pada tingkat ke-5. Pertama ada coding struktur aplikasi dasar oleh tim pengembang, dan kedua ada pengembangan modul login pengguna oleh tim pengembang. Nah, dari coding struktur aplikasi dasar ini bisa dibagi lagi menjadi 2 tes di tingkat ke-6. Pertama itu ada pembuatan kerangka aplikasi oleh tim pengembang, dan kedua itu ada pengembangan database awal oleh tim pengembang. Untuk pengembangan modul login pengguna juga masih bisa dibagi menjadi 2 tes lagi di tingkat ke-6. Pertama ada implementasi sistem autentikasi, dan kedua ada penambahan fitur forgot password oleh tim pengembang. Next, di tingkat 4 modul pengajuan dana, ini terbagi menjadi 2 tes pada tingkat ke-5, yaitu pertama ada desain dan pengembangan form pengajuan dana oleh tim pengembang. Kedua ada validasi pengajuan dengan aturan dana desa oleh product owner dan tim pengembang. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amel. Baiklah, selanjutnya itu sprint 2, penyempurnaan fitur dan proses pada tingkat 2. Kemudian dibagi lagi menjadi 5 task pada tingkat ketiga. Yang pertama itu ada sprint planning yang dilakukan oleh Scrum Master. Yang kedua ada pengembangan. Yang ketiga ada daily stand-ups yang dilakukan oleh Scrum Master dan tim pengembang. Yang keempat ada review sprint yang dilakukan oleh product owner. Dan yang kelima ada retrospective sprint yang dilakukan oleh Scrum Master dan tim pengembang. Untuk bagian pengembangan sendiri pada tingkat 3 kemudian dipecah lagi menjadi 4 task pada tingkat 4. Yang pertama itu ada penyempurnaan fitur yang dilakukan oleh tim pengembang. Yang kedua ada pengembangan fitur tambahan. Yang ketiga ada modul approval dan workflow. Yang keempat ada modul notifikasi otomatis yang dilakukan oleh tim pengembang. Selanjutnya itu ada sprint 3, penambahan fitur lanjutan pada tingkat 2, kemudian dipecah lagi menjadi 5 task pada tingkat 3. Yang pertama itu ada sprint planning yang dilakukan oleh Scrum Master. Yang kedua ada pengembangan. Yang ketiga ada daily stand-ups yang dilakukan oleh Scrum Master dan tim pengembang. Yang keempat ada review sprint yang dilakukan oleh product owner. Dan yang kelima ada retrospective sprint yang dilakukan oleh Scrum Master dan tim pengembang. Untuk pengembangan sendiri pada tingkat 3, kemudian dipecah lagi menjadi 4 task pada tingkat 4. Yang pertama ada integrasi sistem. Yang kedua ada penambahan fitur lanjutan. Yang ketiga ada modul laporan penggunaan dana desa. Yang keempat ada integrasi dengan sistem audit. Untuk keempat task ini sama dilakukan oleh tim pengembang. Selanjutnya itu ada sprint 4, keamanan dan infrastruktur pada tingkat 2. Kemudian dipecah lagi menjadi 5 task yang terdapat pada tingkat 3. Yang pertama itu ada sprint planning yang dilakukan oleh Scrum Master. Kedua, pengembangan. Ketiga, daily stand. Yang keempat itu review sprint. Dan yang kelima, retrospective sprint. Untuk daily stand sendiri dilakukan oleh Scrum Master dan tim pengembang. Untuk review sprint dilakukan oleh product owner. Retrospective sprint yang dilakukan oleh Scrum Master dan tim pengembang. Untuk pengembangan sendiri kemudian dipecah lagi menjadi 3 task pada tingkat 4. Yang pertama itu implementasi enskripsi data. Yang kedua sistem backup dan recovery.
Yang ketiga, skalabilitas dan ketersediaan sistem. Untuk ketiga task pada tingkat 4 ini sama-sama dilakukan oleh tim pengembang. Next. Selanjutnya ada pengujian dan peluncuran. Pada tingkat 1, 3.0 pengujian dan peluncuran. Kemudian dibagi lagi menjadi 3 task pada tingkat kedua, yaitu 3.1 pengujian sistem, 3.2 persiapan peluncuran, dan 3.3 peluncuran. Untuk pengujian sistem sendiri kemudian dipecah lagi menjadi 3 task pada tingkat 3. Yang pertama itu ada uji fungsionalitas yang dilakukan oleh tim pengembang dan tester. Yang kedua ada uji integrasi yang dilakukan oleh tim pengembang dan tester. Yang ketiga ada uji penerimaan pengguna yang dilakukan oleh tim pengembang dan pengguna akhir. Selanjutnya pada 3.2 persiapan peluncuran dibagi lagi menjadi 2 task pada tingkat 3. Yang pertama itu pembuatan rencana peluncuran yang dilakukan oleh Scrum Master dan tim manajemen. Yang kedua ada pengaturan infrastruktur yang dilakukan oleh tim pengembang. Untuk peluncuran sendiri dibagi lagi menjadi 2 task pada tingkat 3. Yang pertama itu peluncuran bertahap yang dilakukan oleh Scrum Master dan tim pengembang. Dan yang kedua ada monitoring pasca peluncuran yang dilakukan oleh Scrum Master dan tim pengembang. Next. Oke. Selanjutnya itu terdapat turunan dari teks uji fungsionalitas, yaitu pada tingkat keempat, terdapat pengujian tiap modul yang dilakukan oleh tester atau tim pengembang, yang kemudian diturunkan lagi menjadi 2 teks pada tingkat kelima, yaitu pengujian modul login dan uji form pengajuan dana. Pada uji modul login dilakukan oleh tester, yang kemudian diturunkan lagi menjadi 2 teks pada tingkat keenam, yaitu pengujian login admin yang dilakukan oleh tester dan pengujian login pengguna yang dilakukan oleh tester. Pada teks uji form pengajuan dana diturunkan lagi menjadi 2, terdiri dari pengujian validasi input form dan pengujian upload dokumen pendukung yang dilakukan oleh tester. Selanjutnya, pada tingkat ke next, pada tingkat keempat yaitu ada menyusun jadwal peluncuran bertahap yang dilakukan oleh Scrum Master dan Product Owner, yang kemudian dibagi lagi menjadi 3 teks. Pada tingkat kelima, yaitu peluncuran versi beta ke perangkat desa yang dilakukan oleh tim pengembang. Kemudian ada pengumpulan feedback pasca peluncuran yang dilakukan oleh Scrum Master. Dan terakhir ada peluncuran ke pengguna umum yang dilakukan oleh tim manajemen. Next. Yang terakhir itu terdapat dukungan dan pemeliharaan. Dukungan dan pemeliharaan ini dibagi menjadi 4 teks. Yang pertama itu ada dukungan teknis, pembaruan dan peningkatan, tindak lanjut pengguna, dan perhatian pengguna. Pada teks dukungan teknis diturunkan lagi menjadi 2 bagian, yaitu pada tingkat ketiga yaitu pusat bantuan dan penanganan masalah. Pada pusat bantuan diturunkan lagi menjadi terdapat penyusunan frequency equation yang dilakukan oleh tim pengembang. Pada teks penanganan masalah, kemudian diturunkan lagi menjadi 2 teks pada tingkat keempat, yaitu sistem pelaporan bug yang dilakukan oleh tim pengembang dan tanggapan terhadap pengguna yang dilakukan oleh tim pengembang. Next, pada tingkat keempat, penyusunan frequency expression yang dilakukan oleh tim pengembang diturunkan lagi menjadi 2 teks pada tingkat kelima, yaitu penyusunan solusi masalah teknis dan penyusunan pertanyaan teknis umum yang dilakukan oleh tim pengembang. Next. Pada tingkat ketiga, teks penanganan masalah, kemudian diturunkan lagi menjadi 2 teks pada tingkat keempat, yaitu sistem pelaporan bug yang dilakukan oleh tim pengembang dan tanggapan terhadap pengguna yang dilakukan oleh tim pengembang. Kemudian pada tingkat kelima, diturunkan lagi dari teks sistem pelaporan bug, yaitu terdapat pengembangan fitur pelaporan bug dan proses penyelesaian masalah bug yang dilakukan oleh tim pengembang. Pada teks tanggapan terhadap pengguna, diturunkan lagi menjadi 2 teks pada tingkat kelima, yaitu penjadwalan respon tim dukungan yang dilakukan oleh Scrum Master dan evaluasi masalah yang sering muncul, yang juga dilakukan oleh Scrum Master. Next. Pada tingkat kedua, 4.2, yaitu pembaruan dan peningkatan,
diturunkan lagi menjadi 2 teks, yaitu pada tingkat ketiga. Yang pertama, perencanaan pembaruan yang dilakukan oleh product owner dan tim pengembang. Yang kedua, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Scrum Master dan product owner. Pada 4.3, pada tingkat kedua yaitu ada tindak lanjut pengguna yang diturunkan lagi menjadi 2 teks pada tingkat ketiga, yaitu survei kepuasan pengguna yang dilakukan oleh product owner dan rapat evaluasi yang dilakukan oleh Scrum Master dan product owner. Pada 4.4, yaitu yang terakhir adalah pelatihan pengguna, diturunkan lagi menjadi 3 bagian teks pada tingkat ketiga, yaitu pelatihan perangkat desa yang dilakukan oleh tim pengembang dan tim manajemen. Yang kedua, pelatihan pengguna umum yang dilakukan oleh tim pengembang. Dan yang ketiga adalah pelatihan petugas verifikasi yang dilakukan oleh tim pengembang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, begitulah penjelasan kami mengenai diagram WBS. Untuk kesimpulannya, yaitu sistem pengajuan dana desa otomatis merupakan solusi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan memanfaatkan teknologi digital, sistem ini memungkinkan pengajuan, verifikasi, dan pencairan dana dilakukan secara real-time, mengurangi potensi penyalahgunaan, dan mempercepat proses administrasi. Nah, pengajuan dana desa otomatis adalah langkah penting untuk menuju pengelolaan dana yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Nah, begitulah presentasi kami mengenai tugas tentang manajemen proyek sistem informasi kami, yaitu sistem pengajuan dana desa otomatis. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.